声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 171, promosi dan kenaikan gaji. Setelah meninggalkan rumah Azik, Klein naik kereta umum kembali ke Daffodil Street. Saat dia membuka pintu rumahnya, dia tiba-tiba melihat sosok seseorang duduk di ruang makannya. Klein secara naluriah mengencangkan pegangannya pada tongkat di tangannya, tetapi segera menyadari apa yang sedang terjadi. Itu bukan pencuri, tetapi pembantunya, Bella. Bella sedang asyik membaca koran yang terhampar di atas meja. Ia terlonjak kaget saat mendengar pintu terbuka, lalu segera berdiri dan berkata terbata-bata, "Aku baru saja selesai dengan tugas pagi ini. Aku sedang menunggu air mendidih agar bisa makan roti. Aku masih belum terbiasa punya pembantu di rumah." Klein mengejek dirinya sendiri. Dia melepas topinya dan mengangguk. Membaca adalah kebiasaan yang baik. Mampu bertahan dalam membaca, meskipun beban kerja yang padat, adalah sesuatu yang dianjurkan oleh sang dewi. Dia menggunakan nama dewi untuk berjaga-jaga seandainya Bella menganggap pujiannya sebagai sarkasme. Namun pada kenyataannya, hanya dewa pengetahuan dan kebijaksanaan yang akan menempatkan penekanan sebanyak ini pada membaca. Tentu saja, semua gereja menganjurkan pendidikan. Ya, karena dia berusia sekitar 18 tahun dan percaya pada Dewi, kecintaan Bella untuk membaca pasti dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tua seperti ini akan mengirim putri mereka untuk menerima pendidikan selama mereka mampu membelinya. Bahkan jika mereka tidak mampu membayar sekolah umum, selalu ada sekolah gratis yang disediakan oleh gereja. Paling-paling, itu hanya akan menunda pendidikannya. Jadi, Bella tidak buta huruf. Dia bisa mengerti kata-kata dan membaca koran. Klein berpikir saat dia berjalan ke ruang tamu setelah meletakkan tongkatnya. Dia punya kesan yang cukup baik tentang Bella. Meskipun dia sedikit canggung dan jelas tidak terbiasa dengan dapur, dia menunjukkan keinginan untuk belajar. Bella membiarkan tangannya terkulai dan berkata dengan malu, "Dulu aku tidak punya kesempatan untuk membaca banyak koran. Pemilik rumah tidak mengizinkan kami menggunakan koran bekas untuk membersihkan dinding. Aku sempat meliriknya ketika aku mengambil koran tadi untuk membersihkan meja kopi. Kupikir itu cukup menarik. Sungguh wanita yang menyedihkan. Saat aku bertransmigrasi, koran adalah hal yang paling tidak menarik," pikir Klein sambil mengejek. Dia tersenyum dan mengeluarkan jam saku perak dari sakunya. Setelah melihat jam, dia berkata, "Selama kamu menyelesaikan tugasmu dan melakukannya dengan baik, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sisa waktumu. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Tentu saja, jika aku mengobrol dengan Benson dan Melissa, sebaiknya kamu tetap di kamarmu. Aku akan mengizinkanmu menggunakan lampu di dalam dan membawa beberapa koran bekas bersamamu. Oh, tolong ketuk pintu rumahku jam 1 siang, lalu siapkan secangkir teh hitam sibe, 2 potong roti tawar lembut, sepotong roti gandum panggang, dan sepiring kecil mentega untukku." Untuk merayakan kemajuannya ke urutan 8, Klein memutuskan untuk sedikit memanjakan dirinya sendiri. Ia akan memakan roti putih itu sebelum Benson yang berencana memakannya selama akhir pekan. "Baiklah, aku akan segera membeli 8 pon roti lagi. Di masa mendatang, kami akan mengubah makanan pokok kami dari roti gandum menjadi roti putih. Sebagai Beyonder Sequence 8, gaji mingguanku pasti akan meningkat." Kupikir kapten tidak menyebutkan ini. Dia lupa lagi.
Klein terdiam sejenak dan memutuskan untuk mengklarifikasinya besok. Baiklah, jawab Bella dengan terkejut dan gembira. Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit ragu, Tuan Klein, apakah yang Anda maksud adalah teh hitam si B yang digunakan untuk menjamu tamu? Dia memanggilnya dengan nama depannya. Karena Moretti dapat digunakan untuk memanggil siapa saja dalam keluarga. Ya, itu akan menjadi teh kesukaanku di masa depan. Klein melambaikan tangannya dan berjalan menuju tangga. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam situasi keuangan yang lumayan setelah menjadi seorang badut. Hal ini sebagian karena tidak ada pengeluaran besar lainnya untuk sementara waktu. Ia hanya perlu mengeluarkan 2 soli untuk transportasi saat menyelidiki rumah-rumah dengan cerobong asap merah dan untuk bahan-bahan yang perlu dibeli sesekali. Klaim untuk yang terakhir dapat diajukan hampir sepanjang waktu. Selain itu, ada sejumlah 300 pound di rekening bank anonim Klein. Penting untuk dipahami bahwa 1 ar tanah di pedesaan hanya berharga 5 hingga 6,5 soli. Yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa Klein mampu membeli 920 hingga 1.200 ar tanah pertanian yang setara dengan 137 hingga 179 momo di bumi. Lebih jauh, sejumlah uang ini dapat memungkinkan Klein untuk membeli rumah di Daffodil Street dengan kontrak selama 15 tahun. Jika aku menukarkan semua uang itu menjadi tanah, aku akan mendapatkan antara 23 dan 31 pound setahun sebagai sewa. Itu tidak buruk, tetapi tidak perlu untuk saat ini. Aku akan menggunakan 300 pound itu untuk keadaan darurat. Aku harus mencari kesempatan untuk memberitahu Benson dan Melissa tentang gaji mingguanku yang sebenarnya. Klein berpikir saat dia memasuki kamarnya. Setelah mengunci pintu kamarnya, Klein duduk di tepi tempat tidurnya dan memulai perenungannya. Ia ingin menggunakan metode ini untuk mengendalikan kekuatan yang keluar dari ramuannya secara perlahan. Ia sangat berhati-hati dan waspada. Dia menganggap remeh istilah kehilangan kendali sampai dia melihat Mandated Punisher yang telah kehilangan kendali. Tentu saja, dia tidak mengenal Mandated Punisher itu secara pribadi. Dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Dia secara tidak sadar menganggapnya sebagai anomali, kasus yang langka. Itu seperti orang pada umumnya yang berkomentar tentang pembunuhan yang mereka lihat di berita sebelum melupakannya sepenuhnya. Namun, apa yang terjadi pada Neil tua sangat mengguncang Klein. Kejadian itu membuatnya menyadari dengan jelas bahwa kehilangan kendali selalu menjadi kemungkinan, selalu ada di sekitarnya. Kehilangan kendali dapat menimpanya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Itu benar-benar pelajaran yang berdarah. Klein mengakhiri perenungannya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuka matanya. Dia telah memimpikannya adegan itu berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, terbangun tersentak kaget dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Dia tidak hanya berduka atas kematian Old Neil, tetapi juga khawatir tentang masa depannya. Jika dia tidak memiliki cogitation untuk membantunya tidur, dia yakin akan ada banyak malam tanpa tidur di masa depannya. Selain mencerna ramuan itu, aku juga harus berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan emosi dan keinginanku. Aku harus menjaganya dalam kadar yang wajar dan tidak termakan olehnya. Klein mengembuskan napas dan berbaring, lalu segera tertidur. Pada hari meninggalnya Neil tua, tindakan dan kata-kata Dun sangat menyentuh hatinya. Itu membuatnya menilai secara kritis tanggung jawab seorang Night Hawk untuk pertama kalinya. Itu membuatnya ingin mengambil tanggung jawabnya dan membantu kapten dan rekan satu timnya. Karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Dia akan melanjutkan pelajaran tempurnya.
Pukul 3 sore, di lapangan latihan yang kasar. Gawain yang berambut pirang cepak mengernyitkan alisnya saat melihat Klein perlahan membiasakan diri dengan gerakan. Beralih dari gerakan seorang pemula yang lumayan ke gerakan seorang ksatria magang yang telah berlatih selama 6 bulan. Semua ini terjadi dalam rentang waktu singkat 40 menit. Dia memanggil Klein untuk berhenti dan mengamatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Klein sudah memberikan alasan. Ia siap mengaitkan kinerja dengan penelitian ilmiah saat Gawain menambahkan, Anda tidak perlu menjawab jika itu tidak nyaman bagi Anda. Sepertinya ada komunikasi antara kepolisian dan Gawain. Masuk akal, dia harus melatih Beyonders sesekali, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Klein menghela napas lega. Dia tersenyum sambil berkata, Guru, menurutmu berapa lama waktu yang aku perlukan sebelum aku bisa ikut serta dalam pertempuran yang sebenarnya? Gawain menyilangkan lengannya dan menatap Klein dengan serius. Dia menjawab dengan suara serak, 2 atau 3 hari. Tapi itu tidak cukup. Ia menjelaskan, seolah sedang berpikir. Mampu mengambil bagian dalam pertempuran sesungguhnya tidak sama dengan menjadi jago bertarung. Yang terakhir akan memakan waktu 2 hingga 3 minggu lagi. Selain itu, kalian juga harus menguasai senjata-senjata yang bisa kalian bawa, misalnya tongkat, cambuk, belati, dan bayonet. Masih banyak yang harus dipelajari. Klein tercengang. Gawain menyapukan pandangan matanya yang berpengalaman ke arahnya. Ingatlah, setiap tetes keringat yang Anda keluarkan di sini mungkin akan menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Ya, Guru, Klein menyemangati dirinya sendiri dan menjawab. Pada minggu pagi, Klein memasuki perusahaan keamanan Blackton dan mengetuk pintu kantor kapten. Dunsmith mendongak seolah-olah dia menantikan hal ini. Saya lupa memberitahu Anda kemarin. Jabatan Anda di kepolisian telah naik dari inspektur masa percobaan menjadi inspektur sekarang setelah Anda naik ke urutan 8. Saya akan meminta mereka untuk menerbitkan dokumen dan tanda pangkat yang sesuai kepada Anda sesegera mungkin. Gaji mingguanmu juga akan naik dari 6 pound menjadi 10 pound. Gereja dan departemen kepolisian masing-masing akan menanggung setengah dari gajimu. Gaji ini setara dengan Nighthawk yang berpengalaman, tentu saja, yang kumaksud adalah Nighthawk berpengalaman di sekuens 9. Kapten, apakah Anda mengikuti naskah yang salah? Klein terkejut saat mendengarkan Kapten. Alisnya mengendur saat dia tersenyum. Itu lebih dari yang aku bayangkan. Ia membayangkan gajinya mingguan hanya akan meningkat hingga 8 pound. Dun mengangkat cangkir kopinya dan menyeruputnya. Kenaikan gaji untuk Nighthawks pertama-tama bergantung pada tahun-tahun pengabdian, kedua pada kontribusi, dan ketiga pada level pekerjaan Anda. Kriteria ketiga seringkali sangat berkorelasi dengan kontribusi Anda. Benar, tanpa kontribusi apapun, bahkan jika seseorang mencerna ramuannya, mereka tidak akan dapat mengajukan permohonan untuk formula dan bahan-bahannya. Klein mengangguk sambil berpikir. Gaji mingguan sebesar 10 pound, ditambah dengan bonus apapun, berarti gaji tahunan sekitar 540 pound. Karena ia tidak perlu membayar pajak apapun. Gaji ini cukup tinggi di golongan pendapatan menengah, sedikit lebih rendah dari pekerjaan yang diinginkan seperti pengacara terhormat, arsitek terkenal, dokter bedah berpengalaman, dan pegawai pemerintah. Bahkan wakil presiden perbendaharaan kerajaan Lon hanya menghasilkan 700 pound setahun sebelum pajak. Itu paling banyak 640 pound setelah pajak, mungkin lebih rendah. Menurut surat kabar, rumah yang layak di Backlund dan Hillston hanya berharga sekitar 2.500 pound. Dengan Benson, Melissa, dan pengeluaran saya saat ini,
kami bisa membelinya dalam 7 atau 8 tahun. Mampu membeli bungalow di daerah pusat ibu kota hanya dalam 7 atau 8 tahun murni melalui usaha saya sendiri. Gaji ini benar-benar membuat saya bahagia. Klein bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Dia segera berjalan ke ruang bawah tanah dan mengambil giliran di Chinese Gate. Sebelum pukul 10, dia tiba-tiba mendengar seseorang mendekati gerbang Chinese. Tak lama kemudian, Dun muncul di pintu. Ada kasus yang membutuhkan bantuanmu. Insiden yang melibatkan Beyonders? Klein bertanya secara naluriah. Tidak, seorang perwakilan parlemen kota ini, Ten Maynard, ditemukan tewas di rumahnya. Departemen Kepolisian Tingen berada di bawah tekanan besar dan ingin kami menggunakan ritual mediumship untuk membantu mereka menemukan pembunuhnya. Saat ini, Anda adalah satu-satunya orang di tim yang dapat melakukannya, jelas Dun. Kemudian ia menambahkan, Katedral Suci akan mengirimkan Mystery Prayer ke tim kami minggu depan. Sebenarnya, itu seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Tetapi Anda kebetulan bergabung dan memilih menjadi seorang pelihat. Penguasa misteri bab 172, otopsi. Sudah berapa lama anggota parlemen itu meninggal? Klein bertanya dengan lugas sambil mengemasi barang-barangnya. Jika lebih dari 15 menit, informasi yang bisa diperolehnya akan berkurang drastis. Jika lebih dari 1 jam, hanya akan ada sedikit informasi yang bisa ditemukan. Jika lebih dari sebulan, kontak dengan roh orang yang meninggal kemungkinan besar akan gagal. Sayangnya, laporan otopsi awal menunjukkan bahwa Ten Maynard meninggal antara pukul 9 dan 11 tadi malam. Dun menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda hanya perlu memberikan bantuan dan tidak mempertimbangkan apakah Anda bisa membantu. Baiklah, Klein mengambil mantelnya dan keluar dari ruang tugas sambil memegang topi dan tongkatnya. Dun Smith menggantikannya di ruang jaga Chinese Gate. Secara teori, sebagai Beyonder, selama spiritualitas seseorang meningkat, hal-hal seperti spirit vision, ramalan, dan sihir ritualistik dapat dipelajari. Terutama bagi Beyonder dari Sleepless Sequence yang dikenal karena spiritualitasnya yang tinggi. Namun pada kenyataannya, perbedaan antara berbagai urutan itu sangat jelas. Dun Smith dan Leonard Mitchell telah mempelajari spirit vision, tetapi mereka hanya dapat melihat warna putih samar atau biru muda pada aura orang lain. Mereka tidak dapat membedakan secara tepat status bagian tubuh yang berbeda. Tentu saja, mereka pasti dapat melihat hal-hal spiritual dengan spirit vision, tetapi melakukannya tidak seefektif menggunakan persepsi spiritual mereka. Itu juga menyebabkan masalah di mana Beyonders di Sleepless, Midnight Put, dan Nigma Sequences tidak menikmati pengaktifan spirit vision mereka. Demikian pula, jika mereka mau, mereka juga bisa belajar pendulum roh, meramal mimpi, dan sebagainya. Namun, tingkat keberhasilan mereka bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan. Situasinya sama juga dengan sihir ritualistik. Ketika mereka berdua berjalan melewati satu sama lain, Dun tiba-tiba berkata, Saya lupa memberitahu Anda bahwa Inspektur Tole yang menangani kasus ini. Dia menunggu Anda di ruang penerima tamu di perusahaan keamanan. Jangan lupa ganti dengan seragam baru Anda dan ambil dokumen baru Anda. Klein tidak terkejut dan menjawab sambil tersenyum, seragam baru, dokumen baru. Kepolisian Tingen memang efisien. Dia baru saja maju ke urutan 8 sehari sebelumnya. Karena kasus ini sangat penting, jadi Dun merentangkan tangannya dan mengambil tempat Klein sebelumnya. Klein berjalan ke atas, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke aula resepsi. Dia memasuki ruang istirahat Night Talks dan memasuki kamar mandi dalam untuk buang air.
Hanya ada mangkuk toilet, botol air, dan ember di ruang tugas. Kemudian, ia berganti ke seragam polisi yang memperlihatkan kenaikan pangkatnya menjadi 2 bintang perak dan mengenakan topi puncaknya dengan 2 pedang bersilang dan sebuah mahkota. Setelah memindahkan mantra matahari menyala miliknya, peluit tembaga milik Azik, bahan-bahan ritualnya, dan barang-barang lainnya, Klein merapikan seragamnya, mengambil tongkatnya, dan keluar dari ruang istirahat. Dia melewati partisi dan melihat Inspektur Tolle duduk di area sofa. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Polisi jangkung itu tampak bertambah berat badannya dan perutnya semakin menonjol. Dengan kumis dan rambutnya yang tebal, dia tampak seperti beruang coklat yang baru saja kabur dari sirkus. Senang bisa bekerja sama denganmu lagi. Ketika Tolle melihat bahwa itu adalah Nighthawk yang dikenalnya, ia menghela napas lega. Ia berdiri dan mengulurkan kaki beruangnya. Tidak, telapak tangan. Klein mengoreksi dirinya sendiri dan menjabat tangan orang itu sebagai isyarat sopan. Saya juga. Tolle melirik sekilas ke arah 2 bintang perak berkilau di bahu Klein dan berkata dengan rasa iri, kita sudah berada di peringkat yang sama sekarang, padahal belum genap sebulan. Awalnya Klein ingin menjawab dengan serius bahwa bahaya yang kami hadapi 10 kali lebih besar dari bahayamu. Tetapi dia kemudian teringat identitasnya, badut urutan 8. Mungkin aku bisa mencobanya. Dengan menggunakan spiritualitasnya, dia melihat pantulan ekspresi wajahnya. Dia mengangkat sudut bibirnya dan menjawab sambil tersenyum. Mungkin dalam beberapa bulan lagi, kamu harus memanggilku Tuan. Kau memang lucu. Tolle terkekeh dan menunjuk ke arah pintu. Bagaimana kalau kita keluar? Baiklah. Klein belum menyerahkan tongkatnya. Sekarang setelah dia menjadi seorang badut, tongkat itu benar-benar senjata yang layak. Setelah keluar dari perusahaan keamanan Blackton, Klein dan Tolle berjalan berdampingan, membentuk kontras yang mencolok karena kurus dan gemuknya keduanya. Saya merasa kita bahkan bisa membuat penonton sirkus tertawa. Klein tiba-tiba bercanda. Tolle mengangguk setuju dan berkata, ya, saya merasa perbedaan besar kita membawa efek komedi. Tahukah Anda bahwa beberapa sirkus mencoba menggunakan kombinasi badut gemuk dan kurus, tinggi dan pendek dalam pertunjukan mereka? Tidak. Sebenarnya yang kumaksud adalah penjinak binatang buas dan beruang coklat. Klein, tentu saja, tidak akan melontarkan komentar kasar seperti itu. Dia menurutinya dan menjawab, sayang sekali tidak ada sirkus tetap di Tingen. Benar sekali, tetapi kami punya opera, teater, dan gedung musik, jawab Inspektur Tolle penuh kerinduan. Mereka mengobrol santai hingga mereka naik ke kereta polisi. Kemudian, Klein mengalihkan topik kembali ke kasus tersebut. Apakah sudah dipastikan bahwa Ten Maynard dibunuh? Kami tidak bisa memastikan, tetapi istri dan kedua putranya tidak mau percaya kemungkinan bahwa dia meninggal karena penyakit mendadak. Dan memang ada yang salah di tempat kejadian perkara. Ketika Maynard ditemukan, dia dalam keadaan telanjang di tempat tidur kamar tamu, kata Tolle sambil berpikir. Dia tidur terpisah dari istrinya. Klein bersandar di dinding kereta dan meniru karakter utama dalam berbagai film detektif. Tolle menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, istrinya belum pernah ke Tingen akhir-akhir ini. Dia pergi ke Backlund untuk menghadiri pesta dansa yang sangat penting. Anda mungkin tidak tahu, tetapi dia adalah pemimpin partai baru. Dia adalah putri seseorang dari House of Commons. Dia masih dalam perjalanan kembali ke Tingen dengan lokomotif uap. Dia hanya menggunakan telegram untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini. Maynard juga merupakan anggota partai baru.
Dia telah menjadi anggota parlemen Tingen selama lebih dari 10 tahun. Dia bermaksud mencalonkan diri sebagai wali kota dalam pemilihan tahun depan. Dengan kata lain, kematiannya mungkin ada hubungannya dengan ini. Klein bertanya dengan santai dan langsung tertawa. Maaf, saya hanya bertugas membantu otopsi. Masalah lainnya bukan urusan saya, Anda tidak perlu menjawab. Tole tak ambil pusing, namun hanya mendesah. Otopsi, Anda sangat berhati-hati. Mengenai dugaanmu, aku hanya akan mengatakan bahwa ada kemungkinan. Tadi malam ada pertemuan di tempat Maynard. Tamunya terlalu banyak, dan untuk sementara kami tidak dapat menemukan tersangka utama. Ditambah lagi, tamu-tamu ini memiliki latar belakang yang baik, jadi kami harus sangat berhati-hati. Kami tidak boleh membuat kesalahan. Saya mengerti. Klein mengangguk samar dan bertanya tentang detail kejadian itu. Rumah Maynard adalah sebuah bungalow yang terletak di kawasan Golden Indus. Rumah itu dikelilingi oleh taman dan ladang, ada kandang kuda, air mancur, dan jalan setapak lebar yang terbuat dari semen. Klein mengenakan topinya dengan lencana polisi dan mengikuti di belakang Inspektur Tole. Mereka melewati pita polisi dan memasuki rumah berlantai 2 itu di bawah tatapan setiap polisi yang hadir. Di ruang tamu, ada 2 inspektur percobaan laki-laki dan 4 perempuan yang sedang berbicara kepada orang-orang secara individu untuk mengumpulkan pernyataan. Klein memandang sekelilingnya dan melihat banyak pria mengenakan tuxedo dan beberapa wanita mengenakan gaun glamor dan topi kasa kotak-kotak. Mereka adalah tamu yang bermalam di sini, Tole menjelaskan dan menuntun Klein menaiki tangga langsung ke lantai 2. Sepanjang jalan, ketika polisi yang sedang memeriksa ruangan melihat keduanya, mereka menunjukkan ekspresi hormat tanpa menghentikan mereka. Mungkin itu efek dari tanda pangkat inspektur. Ini adalah kamar tamu tempat mayat Maynard ditemukan. Tole yang kekar berhenti di depan pintu kayu berwarna merah tua. Klein berpikir dan bertanya, tamu mana yang ditempatkan di kamar tamu ini? Tidak ada, terlalu banyak kamar tamu di rumah itu, jadi tidak ada yang menggunakannya. Tole mengenakan sarung tangan putihnya dan memutar kenop pintu kayu berwarna merah tua itu. Dia menyuruh polisi yang berjaga untuk pergi sementara. Kemudian, dia mengangguk ke arah Klein dan berkata, Inspektur Moretti, saya serahkan sisanya kepada Anda. Semoga Dewi memberkati kita, dan aku harap kita menemukan sesuatu. Klein mengenakan sarung tangan putihnya juga dan mengunci pintu di belakangnya. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dan melihat spray merah tua itu sangat berantakan. Mayat yang terbaring di atasnya ditutupi kain putih. Pada titik ini, Klein bisa dianggap cukup berpengalaman. Dia menyingkirkan kain putih itu tanpa rasa takut dan menatap anggota parlemen Maynard. Pria itu berusia 40-an. Rambut pirangnya dipotong pendek dan ekspresinya menunjukkan campuran antara kesedihan dan kebahagiaan. Klein mundur 2 langkah dan mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Ia segera menyelesaikan persiapan untuk ritual mediumship. Saat aroma samar yang menenangkan berputar di sekelilingnya, dia membacakan pernyataan ramalan yang dipikirkannya sejak lama. Penyebab kematian Maynard. Penyebab kematian Maynard. Saat ia melafalkan pernyataan itu, Klein mundur ke kursi bersandaran tinggi di dekatnya dan duduk perlahan. Pandangannya menjadi gelap, lalu dia bersandar dan segera tertidur lelap. Di dalam dunia ilusi dan kabur itu, dia tiba-tiba melihat pria yang tadi. Dengan mata birunya yang terbuka, Maynard berbaring telungkup di atas seorang wanita dengan tubuh yang luar biasa dan kulit yang cerah. Ia mendorong keras tubuhnya. Awalnya dia menunjukkan ekspresi sangat puas dan bahagia.
Kemudian, dia tiba-tiba memegang dadanya dengan tangan kanannya. Ekspresinya kemudian berubah. Apa? Saat Maynard jatuh, bayangannya langsung hancur. Klein membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Aku tidak percaya aku benar-benar bisa menonton film porno dengan cara seperti itu. Jadi, Maynard berselingkuh dan meninggal karena kelelahan? Klein terkekeh dan memijat pelipisnya. Ia mengeluarkan pena dan kertas sebelum melakukan ritual lainnya. Ia menggambar potret wanita yang ia lihat dalam mimpinya dengan bantuan ritual tersebut. Tentu saja, semua bagian di bawah lehernya dihilangkan. Dia adalah seorang wanita yang usianya sulit diketahui. Dia memiliki aura dewasa seperti wanita berusia 30-an, tetapi ada sedikit kepolosan dalam dirinya. Matanya jernih dan dia memiliki penampilan yang lembut. Klein memandang karyanya, lalu menyingkirkan bahan-bahan ritualnya dan menghilangkan tembok spiritualitas. Dia mencondongkan tubuh ke samping untuk meraih tongkatnya yang bermata perak. Tiba-tiba, dia mendengar suara berdeham. Dia langsung merinding. Klein memandang ke arah tempat tidur dan melihat Maynard mencengkeram spray berwarna merah tua itu erat-erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Dengan suara desiran, anggota parlemen yang meninggal antara pukul 9 dan 11 malam sebelumnya itu tiba-tiba duduk. Air liur menetes dari sudut bibirnya saat ia membuka lebar matanya yang kosong. Penguasa misteri bab 173, Zombiefikasi. Sebelum Klein sempat memunculkan ide baru, ia melihat Maynard yang kaku mengangkat kedua tangannya ke atas. Tubuhnya menerjang ke depan ke kiri di tengah suara angin yang menderu. Dulu, reaksinya yang tumpul dalam situasi yang tiba-tiba dan tak terduga seperti itu akan membuatnya sulit untuk menghindarinya. Bahkan jika dia menyadari serangan itu sebelumnya, dia harus berguling untuk menghindari mayat yang bergerak cepat itu. Namun kini, Klein hampir bisa bereaksi berdasarkan insting. Ia melangkah turun dengan sepatu bot kulitnya yang berwarna cerah dan tanpa kancing, lalu melompat secara diagonal ke kursi dengan sandaran tinggi. Karena baru sehari sejak ia maju, ia masih membiasakan diri dengan kekuatan, kelincahan, dan kecepatannya. Ia secara tidak sengaja melompat terlalu tinggi ke udara dan mendarat di atas sandaran kursi yang tinggi. Itu adalah tepian yang sempit. Jantung Klein berdegup kencang saat ia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan menyesuaikan pusat gravitasinya. Ia goyah sejenak, namun secara mengejutkan berhasil menyeimbangkan diri, bagaikan seekor kucing hitam yang memamerkan keseimbangan dan ketenangannya. Saat dia goyah, dia mengayunkan lengan kirinya, mengayunkan tongkatnya ke tulang rusuk zombie saat dia menerjang ke depan. Serangan itu menyebabkannya kehilangan keseimbangan saat dia terhuyung dan jatuh ke karpet. Klein berdiri di atas kursi sambil meraba-raba revolvernya dengan mengangkat tangan kanannya. Ia mencoba menariknya keluar dari sarungnya sehingga ia bisa menembakkan peluru perak pemburu iblis ke arah zombie di depannya. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba bertanya-tanya tentang akibatnya. Jika dia sampai membuat lubang di mayat anggota parlemen Maynard, bagaimana dia akan menjelaskan penyebab kematian kepada keluarga almarhum atau anggota parlemen yang sedang fokus menangani masalah tersebut? Yang kulakukan hanyalah mengetuk 2 kali mayatnya. Selagi berpikir, Klein merogoh saku seragam polisinya dan meraba pelat segitiga. Mantra Requiem. Dia segera mengambil keputusan. Dia mengeluarkan jimat perak tanpa ragu-ragu dan berteriak pelan dalam bahasa Hermes, merah tua. Saat mantra bergema di dalam ruangan, jimat itu mulai melepaskan aura damai. Klein dengan cepat memasukkan spiritualitasnya ke dalam jimat itu dan melemparkannya ke zombie Maynard yang sedang berjuang untuk bangun.
Api biru dingin muncul, menyelimuti pelat segitiga itu. Aura hitam yang tenang dan lembut menyebar dengan cepat, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran jiwa. Zombie Maynard berhenti di sana, matanya menatap kosong ke tanah. Air liurnya menetes ke karpet. Klein menghela napas lega dan berencana mengeluarkan bahan-bahan serta menyiapkan ritual untuk memurnikan makhluk yang dinodai itu, tetapi tiba-tiba Maynard sekali lagi mengeluarkan erangan, tatapan matanya yang kosong kembali terfokus ke saku kiri seragam polisi Klein. Sial, Klein melompat dari atas kursi ke tepian jendela Oriel. Pada saat yang sama, dia mendengar suara kursi patah. Klein tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan piring perak persegi panjang. Pesona tidur. Bukan hanya makhluk hidup saja yang bisa tertidur lelap. Orang mati berada dalam kondisi tidur abadi dan hanya akan terbangun dalam keadaan yang tidak biasa. Dalam buku-buku tertentu tentang mistisisme, bahkan ada deskripsi seperti itu mengenai zombie. Mereka tidur di siang hari dan bangun di malam hari. Merah tua, Klein sekali lagi membacakan mantra dalam Hermes. Ia bermaksud mengabaikan konsekuensinya dan menembak mayat itu dengan revolvernya jika gagal lagi. Masalah-masalah yang muncul kemudian tidak akan berarti apa-apa meskipun dia sudah mati. Saat dia merasakan piring persegi panjang perak di telapak tangannya menjadi dingin, Klein menyuntikkan spiritualitasnya ke dalamnya dan melemparkan jimat itu. Api merah tua menyinari matanya saat suara ledakan cahaya bergema di seluruh ruangan. Kekuatan lembut menyebar, membawa serta kelelahan yang memengaruhi setiap makhluk hidup. Zombie Maynard baru saja menopang dirinya sendiri menggunakan kursi ketika dia goyah. Matanya terpejam dan dia jatuh terlentang dengan bunyi plop. Dengan apa yang baru saja terjadi, Klein tidak berani bersantai. Dia segera mengeluarkan ekstrak amanta yang disuling dari night vanilla, bunga slumber, dan chamomile, serta kulit pohon drago, dan full moon essence oil yang terbuat dari bunga bulan. Dia segera mendirikan altar pengorbanan. Tepat setelah itu, dia menyegel area di sekitarnya dengan dinding spiritual dengan bantuan Holy Night Powder yang meliputi altar dan zombie Maynard yang sedang tidur. Setelah membaca mantra itu dengan diam-diam dan menyalakan 3 lilin yang sesuai, dia meneteskan beberapa tetes ekstrak minyak esensial dan menyebarkan berbagai bubuk ke api. Klein kemudian mundur selangkah dan dengan hati-hati menatap zombie Maynard. Dia kemudian membaca dalam bahasa Hermes, "Oh Dewi Malam, lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian. Saya berdoa memohon kasih karuniamu. Saya berdoa agar kamu menjaga wali setia kamu. Saya berdoa untuk kekuatan merah tua. Saya berdoa untuk kekuatan tidur dan keheningan. Saya berdoa agar Anda menyucikan makhluk najis di sekitar saya, pria yang dulu bernama John Maynard. Bunga bulan, tanaman herbal milik bulan merah, tolong berikan kekuatanmu pada mantraku. Bunga tidur, tanaman herbal milik bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku." Seolah-olah angin tengah malam bertiup di dalam dinding spiritualitas. Selubung tipis uap hitam mulai mengepul dari zombie Maynard. Ketika semuanya sudah tenang, Klein menggunakan penglihatan roh dan ramalannya untuk berulang kali memastikan bahwa zombie itu tidak akan bangkit sekali lagi. Setelah melihat hasilnya, kekhawatirannya pun mereda. Ia mengakhiri ritual dan menghilangkan tembok spiritualitas. Mengapa dia tiba-tiba hidup kembali? Klein berdiri di depan Maynard yang berada di atas karpet. Dia mengernyitkan alisnya saat melihat mayat itu. Bagi seorang Beyonder dengan kepekaan spiritual yang tinggi, ada tanda-tanda yang jelas untuk diperhatikan jika mayat akan hidup kembali atau tidak, apalagi Klein yang merupakan seorang seer.
Dia sering memiliki firasat tentang hal-hal serupa, tetapi apa yang baru saja terjadi benar-benar mengejutkannya. Kecuali ada pengaruh yang lebih misterius yang sedang terjadi. Sama seperti apa yang terjadi dengan badut berjas itu. Klein mengingat kejadian itu di kepalanya dan samar-samar merasakan masalahnya. Zombie Miner telah mencoba menyerang saku kiri seragam polisinya. Kantong kiri, Klein memindahkan tongkat hitamnya ke telapak tangan kanannya, lalu meraih kantong itu dengan tangan kirinya. Ia mengeluarkan peluit tembaga kuno yang ada di dalamnya. Itu adalah peluit tembaga yang diukir dengan banyak pola misterius. Itu adalah peluit tembaga yang digunakan untuk memanggil utusan Azik. Peluit tembaga ini mengubah Maynard menjadi zombie. Itu cukup masuk akal. Bahkan jika Azik bukan keturunan kematian, dia pasti memiliki hubungan tertentu dengan kematian. Masuk akal jika benda-benda yang dia bawa akan menghasilkan efek seperti itu. Klein mengangguk sambil berpikir. Dia mengeluarkan 1 sen tembaga dan melakukan ramalan cepat tentang kesimpulannya. Saat ia berada di tempat kejadian, memegang benda-benda yang relevan, dan memiliki banyak informasi, ia segera memperoleh hasilnya. Ia melihat koin tembaga jatuh ke telapak tangannya, potretnya menghadap ke atas. Ini berarti ya? Kalau dipikir-pikir Tuan Azik tidak mengingatkanku untuk berhati-hati bahwa hal-hal ini bisa terjadi. Yah, dia amnesia, jadi bukan hal yang aneh untuk melupakan ini. Lagi pula, peluit tembaga itu mungkin tidak memiliki efek negatif saat dikenakan padanya. Ada kemungkinan besar bahwa itu ditekan. Aku seharusnya tidak membawa peluit tembaga ini saat berada di kuburan atau kastil kuno, tempat yang rawan dihantui. Kalau tidak, aku hanya akan mencari masalah untuk diriku sendiri dan dengan gila-gilaan mencari kematian. Klein diam-diam membuat catatan mental. Dia kemudian membawa Maynard yang telanjang kembali ke tempat tidur tanpa banyak usaha. Melihat bekas yang jelas pada mayat yang ditinggalkan oleh tongkat itu, Klein mendesah. Dia menutupi mayat itu dengan kain putih dan pura-pura tidak memperhatikan. Aku serahkan masalah ini pada kepolisian untuk diurus. Oh, dan 2 jimat yang baru saja kupakai bisa dianggap sebagai biaya misi, jadi aku bisa mendapat ganti rugi. Pikirnya sambil berkemas. Ia lalu mengambil potret itu dan membuka kunci pintu. Pintu terbuka dengan bunyi berderit dan Klein melihat Inspektur Tolle yang berjaga di luar, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Apa yang terjadi tadi? Tolle bertanya dengan ragu dan khawatir. Dia samar-samar mendengar kejadian yang terjadi di ruangan itu. Klein tersenyum dan sengaja berkata dengan sedikit berlebihan, anggota parlemen Maynard hidup kembali dan mencoba memberi saya pelukan hangat. Jangan bercanda seperti itu. Tolle menatap ke dalam ruangan dengan jengkel. Kenapa serius sekali? Kata Klein sambil mengangkat tangannya. Karena alasan yang belum dikonfirmasi, anggota parlemen Maynard menjadi zombie. Yah, hal-hal seperti itu biasa terjadi dalam cerita hantu. Untungnya, aku belum pergi, jadi aku menggunakan sihir ritual untuk memurnikan noda itu, sehingga dia bisa kembali ke tidur abadinya. Apakah ini terkait dengan penyebab kematiannya? Tanya Tolle, ekspresinya tegas. Saya tidak bisa memberikan jawaban untuk itu. Saya bahkan tidak tahu apa masalahnya. Anda harus tahu bahwa di bidang kami, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan adalah kejadian yang umum, kata Klein. Ia kemudian melihat potret di tangannya. Ketika saya melakukan ritual mediumship, saya melihat adegan kematian Maynard. Ia terlibat dalam beberapa kegiatan yang seharusnya hanya dilakukan antara suami dan istri dengan wanita ini. Dan pada puncak kegembiraannya, ia memegang dadanya di bagian jantung. Maksudmu itulah penyebab kematiannya?
Tole menatapnya dengan tatapan sikutan dan kedipan mata. Secara teori, ya, tapi sebaiknya Anda menunggu hasil otopsi. Klein menyerahkan potret itu kepada Inspektur Tole. Tole hanya meliriknya ketika dia berseru, "Nyonya Sharon." Klein menatapnya, bingung. Apakah dia sangat terkenal? Ya, dilihat dari paras dan bentuk tubuhnya, dia pasti terkenal. Dia menggerutu dalam hati. Tole melihat sekeliling dan memperkenalkannya dengan agak bersemangat. Nyonya Sharon adalah janda tercantik di kota Tingen. Dia adalah wanita yang paling dicari dalam lingkungan sosial. Dia adalah istri kedua Baron Chloe, tetapi sayangnya menjadi janda. Dia disambut oleh banyak orang di kalangan pedagang kaya baru dan bangsawan, seseorang yang dapat diundang ke jamuan makan oleh Partai Konservatif dan Partai Baru. Ada desas-desus bahwa dia dan anak tirinya, Baron Chloe saat ini, memiliki hubungan yang bersahabat dengan banyak bangsawan dan pegawai negeri senior di Backlund. Dia wanita yang berkuasa. Tidak disangka bahwa dia dan anggota parlemen Maynard memiliki hubungan seperti itu. Hehe, sederhananya, dia adalah seorang sosialita yang luar biasa. Klein menyimpulkan secara diam-diam. Dia berbalik dan menunjuk ke dalam ruangan. Bagian selanjutnya tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaanku. Bagaimana kau menginterogasi Nyonya Sharon bukanlah urusanku. Juga, saya memukul anggota parlemen Maynard dengan tongkat sebelum penyucian. Anda harus menghadapinya dan memikirkan penjelasannya. Penguasa misteri bab 174, Nyonya Sharon. Apa? Tole yang seperti beruang itu terkejut dan menatap Klein sebelum melihat ke dalam ruangan. Dengan kelincahan yang tidak sesuai dengan tubuhnya, dia berlari masuk. Dia menyingkapkan kain putih yang menutupi mayat itu dan setelah memeriksa tubuhnya dengan teliti, dia menghela napas lega. Ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Ini bukan masalah yang serius. Mungkin aku seharusnya mencabut pistolku dan menembak Maynard 5 kali dengan peluru pemburu iblis. Mari kita lihat apakah menurutmu itu serius atau tidak. Klein mengejek dalam hati dan menunjuk keluar pintu. Hanya itu yang kau butuhkan dariku, kan? Tidak, teriak Tole. Tunggu sebentar. Klein bertanya dengan bingung, mengapa? Tole menjelaskan dengan serius, kita harus mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah kita berbicara dengan Nyonya Sharon dan mendapatkan kesaksiannya, aku akan mengirimmu kembali ke Jalan Zotland. Jika Maynard bisa bangkit setelah mati selama 10 jam, apalagi yang tidak mungkin terjadi? Apa yang akan kulakukan jika kau pergi? Tole menambahkan dalam benaknya. Baiklah. Klein memijat pelipisnya dan berkata, carikan kamar yang tenang untukku beristirahat. Dia tidak merasa dalam kondisi terbaiknya dalam segala hal karena dia baru saja maju sehari yang lalu. Setelah melakukan beberapa upacara ritual, menggunakan 2 jimat, dan mengalami ketakutan yang tidak sepele, dia perlu memasuki cogitation untuk menghilangkan masalah apapun. Klein sekarang sangat berhati-hati agar tidak kehilangan kendali. Tole kembali menutupi mayat itu dengan kain putih. Dia tampak santai dan menjawab, tidak masalah. Dia membawa Klein ke kamar tamu yang lebih dekat ke sisi rumah yang terkena sinar matahari. Dia menunjuk dan berkata, Inspektur Moretti, jangan khawatir. Tidak seorang pun akan mengganggu Anda. Saya akan mengunjungi Nyonya Sharon terlebih dahulu. Klein mengangguk pelan dan memperhatikannya berjalan pergi. Kemudian, dia menutup pintu dan menutup tirai. Di kamar tidur yang remang-remang dan sunyi, ia perlahan berjalan ke kursi goyang dan duduk dengan nyaman. Ia membiarkan tubuhnya bergoyang maju mundur secara berirama. Ada banyak cahaya berbentuk bola yang tumpang tindih di dalam pikirannya.
Suara dengungan di telinga Klein dan rasa sakit yang berdenyut di kepalanya perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Ketika kondisinya sudah stabil, ia membuka mata dan menatap ke dalam kegelapan. Ia melihat sebuah tempat tidur, lemari, dan perabotan lainnya. Kemudian, ia dengan tenang memikirkan usahanya sebelumnya. Tidak banyak umpan balik dari beberapa lelucon yang dilebih-lebihkan. Mungkin aku belum bisa mengendalikan kekuatan ramuan badut, karena masih ada sisa efek negatifnya. Tentu saja, aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa akting seperti itu tidak akan memberikan efek yang besar. Secara pribadi, saya tidak begitu ingin memainkan peran sebagai badut. Namun karena saya memilih jalur sekuens, saya hanya bisa menahan diri dan melanjutkan. Sebenarnya, setiap orang harus bertindak seperti badut di satu titik atau titik lain dalam hidup mereka. Saya tidak perlu merasa tidak nyaman dengan gagasan itu. Saya harus cepat memahami elemen inti seorang badut. Saat berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya, Klein tiba-tiba mengeluarkan uang setengah sen kuningan. Karena kebiasaan, ia meramalkan apakah kematian Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Mungkin itu risiko pekerjaan. Klein menggelengkan kepala dan tertawa. Matanya menjadi gelap saat ia berulang kali mengucapkan, kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Ding! Ia melempar koin itu sambil duduk di kursi goyang. Ia melihat kilauan kuningannya berkelap-kelip saat berputar di udara. Pak! Koin itu jatuh tepat ke telapak tangan Klein yang terbuka, memperlihatkan angka setengah menghadap ke atas. Jawaban negatif. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh supranatural yang terlibat dalam kematian John Maynard. Saya kira pria itu meninggal karena kenikmatan orgasme. Almarhum tidak boleh ditertawakan, jadi saya tidak akan menggunakan frasa bahasa Mandarin yang hambar untuk mengejeknya. Klein menyimpan koinnya dan membiarkan pikirannya mengembara sebelum ia hampir tertidur. Ketuk, ketuk, ketuk. Di bawah ketukan yang pelan dan berirama, Klein merapikan pakaiannya, mengenakan topi polisi, dan berjalan menuju pintu. Tepat saat telapak tangan kanannya menyentuh kenop pintu, sebuah adegan muncul dalam pikirannya. Inspektur Tolle yang berwajah seperti beruang berdiri di luar pintu dan menarik kerah bajunya. Ekspresinya tampak terganggu dan tak berdaya. Klein memutar kenop dan membuka pintu dengan santai. Inspektur Tolle muncul di hadapannya sambil menarik kerah bajunya. Maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Kami sudah menemukan Nyonya Sharon dan memperoleh pernyataannya. Anda dapat kembali ke Zoutland Street. Saya benar-benar minta maaf karena telah menyita waktu berharga Anda. Klein tidak menanyakan alasan di balik emosinya saat ini, tetapi dia tersenyum dan berkata, Nyonya Sharon mengakui bahwa dia bersama Maynard tadi malam. Ya, dia mengatakan bahwa di bawah pengaruh alkohol, dia dan Maynard tidak dapat mengendalikan diri. Ketika dia mengetahui bahwa Maynard meninggal karena serangan jantung, dia sangat takut sehingga dia melarikan diri dari kamar setelah merapikan dirinya. Dia kemudian bersembunyi di kamar tamunya sendiri. Kami tidak memiliki cukup alasan untuk mengajukan tuntutan terhadapnya saat ini, jadi kami harus melepaskannya sambil membatasi sebagian kebebasannya. Kami harus menunggu otopsi, Inspektur Tolle menjelaskan secara rinci. Klein mencondongkan kepalanya ke samping dan tersenyum. Kepada siapa kamu menjelaskan hal ini? Tolle menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum pahit. Oh ya, aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Aku hanya merasa frustrasi dengan Nyonya Maynard, dan aku mulai mengoceh tanpa menyadarinya. Istri Maynard sudah kembali? Tanya Klein sebagai tanggapan. Ya, sayangnya, ada yang tidak biasa dengan lokomotif uap itu. Tidak terlambat,
Tole memberikan jawaban positif dengan nada bercanda. Klein tidak bertanya lebih lanjut tetapi memeriksa apakah dia membawa semua barang pribadinya sebelum mengikuti Inspektur Tole menuruni tangga. "Mengapa kamu tidak menangkapnya? Dia pembunuh. Aku ingin menuntutnya, dan aku ingin menuntut kalian semua atas kelalaian tugasnya. Saya akan menyewa pengacara terbaik untuk menuntut Anda." Ucapan kasar masuk ke telinga Klein, dan dia menoleh tanpa sadar. Dia melihat seorang wanita setengah baya yang cantik dan menggairahkan sedang menatapnya dengan marah. Meskipun ada dua pria muda yang memegang lengannya, dia terus berteriak pada mereka. Gaun kerajaan yang sangat trendy di Backlund tahun ini. Setelah sering membaca majalah Ladies Aesthetic, pikiran pertama yang terlintas di benak Klein adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan situasi tersebut. Ia kemudian melihat beberapa pria melindungi seorang wanita di belakang mereka. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang dengan kulit putih mulus, rambut coklat berkilau, dan mata coklat. Dia tampak menyedihkan seperti rusa di hutan. Hal itu membuat orang-orang ingin melindunginya tanpa sengaja. Nyonya Sharon. Klein tiba-tiba teringat pada film porno yang pernah dibintanginya. Dia segera mengangkat tangan kanannya, menutup mulutnya, dan batuk 2 kali. Karena kebiasaan, dia mengetuk geraham kirinya 2 kali dan mengamati orang-orang yang hadir dengan spirit vision. Ada semacam masalah dengan tubuh Nyonya Maynard. Warna auranya lebih tipis. Dari warna emosinya, dia jelas merasakan kemarahan dan kebencian yang konsisten dengan penampilan luarnya. Warna emosi Nyonya Sharon diarsir dengan warna biru yang melambangkan pemikiran rasional dan ketenangan. Ini benar-benar bertolak belakang dengan penampilannya yang panik dan gugup. Seperti yang diharapkan, seorang sosialita bukanlah kelinci yang polos. Tubuhnya sangat sehat. Setelah memeriksanya, Klein hendak mengalihkan pandangannya ketika tiba-tiba ia melihat Madame Sharon mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya lagi dan memasang ekspresi gemetar dan gentar. "Jika aku tidak bisa melihat warna emosimu secara langsung, aku mungkin tertipu oleh tindakanmu. Kau seharusnya mempertimbangkan untuk bekerja sebagai seorang aktris." Klein mengejek. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan rumah Maynard bersama Inspektur Tole. Mereka naik kereta kuda yang disediakan oleh kantor polisi dan kembali ke jalan Zotland. Setelah mengambil alih tugas dari kapten, ia tetap bertugas di gerbang Canis. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menulis aplikasi klaim. Setelah malam yang tenang dan tanpa kejadian apapun, Klein kembali ke atas dan menerima sarapan yang telah diminta Rosanne untuk dibelikannya. "Saya suka kue ini," pujinya. Dia sudah memberikannya uang untuk sarapan sebelumnya. "Benarkah? Aku bisa mencobanya besok," jawab Rosanne dengan gembira. Sudut bibir Klein berkedut saat dia fokus pada pertarungannya dengan susu dan kue kering. Pada pukul 8:25, ia menguap dan menahan keinginan untuk tidur. Ia tiba di klub menembak terdekat. Dia telah membuat janji dengan Dr. Suaka, Dexter Guderian, beberapa hari yang lalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lapangan tembak kecil, Klein dan Dexter membidik sasaran mereka sendiri dan menghabiskan tabung peluru mereka. Kling, kleng. Dexter membalik dan melepaskan cangkang kosong itu dan mengamati Klein dengan penuh minat. "Kamu jauh lebih percaya diri dari sebelumnya." "Tentu saja, aku maju ke urutan 8. Sekarang aku memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya." Klein merenungkan ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya sendiri di kepalanya dan sengaja bertindak arogan. "Karena aku hanya menggunakan waktu sekitar 1 bulan untuk menguasai kekuatan ramuanku sepenuhnya."
Daxter sedikit cemberut dan berkata, meskipun itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak perlu mengatakannya sepanjang waktu. Hei, sebagai penonton, kamu tidak melihat penampilanku. Dari kelihatannya, seorang badut memiliki kekuatan untuk menekan kemampuan penonton. Klein tersenyum atas penemuannya dan bertanya, bagaimana kabar Hood Again akhir-akhir ini? Dia benar-benar gila. Daxter berhenti sejenak dan melanjutkan, saya menyelidikinya dengan berbagai metode. Dia benar-benar gila. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan mulai memberinya obat, untuk melihat apakah saya bisa mengobatinya. Sebagai seorang psikiater urutan 7, dia benar-benar berpura-pura menjadi pasien gangguan jiwa. Meskipun dia memberikan perawatan kepada pasien lain, hal itu tidak sejalan dengan inti dari nama ramuan itu. Itu adalah cara yang salah dalam menggunakan metode akting. Tidak heran dia menjadi gila. Klein berpikir dan berkata, sebelum dia menjadi gila, apakah kamu tahu siapa yang menghubunginya? Selain para dokter, pasien, perawat, dan pekerja serabutan di rumah sakit jiwa itu, tidak ada orang luar yang melakukan kontak dengannya, jawab Daxter dengan yakin. Klein mengakui hal itu secara singkat sambil berkata, bagaimana kalau lebih awal? Apakah ada orang yang mengunjunginya? Atau apakah dia meninggalkan rumah sakit jiwa secara berkala untuk jangka waktu tertentu? Untuk menepati janji awalnya, Klein tidak pernah bertanya apapun tentang Hood Again dalam beberapa pertemuan pertamanya. Daxter berpikir keras. Butuh beberapa saat sebelum dia berkata, selain anggota alkemis psikologi, tidak lebih dari 5 orang yang mengunjunginya. Salah satu dari mereka datang 3 kali. Namanya L. Tanpa bertanya kepada Klein, dia melanjutkan, tetapi saya mendengar dari Hood Again bahwa L adalah nama samaran. Nama aslinya adalah Lanefus. Penguasa misteri bab 175, deduksi. Lanefus, penjahat yang menipu uang dan seks. Kalau dipikir-pikir, dia punya hubungan dengan Hood Again dari alkemis psikologi. Klein membeku sesaat ketika mendengar nama itu. Dia langsung memikirkan implikasi dari nama Lanefus. Dia penipu yang lolos dengan lebih dari 10.000 pound. Hanya dengan memberikan petunjuk saja saya akan mendapatkan 10 pound. Dan jika saya membantu menangkap harta karun yang bergerak ini, saya akan mendapatkan 100 pound. Dia sampah yang mengambil keuntungan dari tubuh dan perasaan wanita tak bersalah. Bayangkan saja dia mengenal Hood Again dan pergi mengunjunginya 3 kali di rumah sakit jiwa. Apakah ini berarti dia terhubung dengan lingkaran Beyonder, atau dia sendiri Beyonder? Klein tiba-tiba teringat nama ramuan, jalur perampok urutan 8, penipu. Para Beyonder ini senang menipu orang lain. Sangat mungkin, Klein mengangguk sambil berpikir. Dia mengendalikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, berpura-pura acuh tak acuh saat bertanya, lalu, kapan kunjungan terakhir Tuan Lanefus ke Hood Again? Awal Juli. Saya harus memeriksa catatan pendaftaran rumah sakit jiwa untuk memberitahu Anda tanggal pastinya, jawab Daxter Guderian setelah berpikir beberapa detik. Penipuan Lanefus belum terungkap pada awal Juli dan dia belum meninggalkan Tingen. Klein kemudian bertanya, apakah Hood Again biasanya menyebut orang ini? Tidak. Kau harus mengerti bahwa seorang psikiater urutan 7 tidak akan pernah mengungkapkan sesuatu secara tidak sengaja. Setiap kata yang mereka ucapkan telah dipertimbangkan dengan saksama. Mustahil untuk mengetahui rahasia mereka kecuali mereka memiliki motif tersembunyi lainnya. Aku hanya bisa mendapatkan formula telepati setelah Hood Again menjadi gila. Oh benar, apakah kau sudah memastikan keaslian formula itu? Daxter dengan ahli menyembunyikan perasaan bangganya terhadap ramuan jalurnya.
Klein tertawa dan menjawab, itu asli. Saat kamu perlu maju, kamu dapat menggunakannya untuk meramu ramuanmu tanpa khawatir. Kami dapat membantu jika ahli alkemis psikologi tidak dapat menyediakan bahan-bahannya. Selain itu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak terlalu buruk. Selain sedikit khawatir tentang kondisi Hood Again, saya merasa agak santai. Saya tidak lagi memiliki gejala kepribadian ganda. Anda telah banyak membantu saya dalam hal ini, kata Dexter Guderian, penuh emosi. Klein memasang ekspresi rendah hati. Itulah yang benar. Mari kita kembali ke topik yang sedang kita bahas. Karena Anda mengatakan bahwa seorang psikiater akan mempertimbangkan setiap kata sebelum mengucapkannya dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasia mereka. Mengapa Hood Again memberitahu Anda bahwa L adalah Lanefus? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu atau mencoba memperingatkan Anda tentang sesuatu? Dexter terdiam sesaat, lalu mengerutkan alisnya. Aneh sekali, aku tidak menyadari hal ini. Selain itu, Hood Again tidak menyebutkan hal lain. Mungkinkah motifnya agar aku memberitahu petinggi asosiasi tentang nama Lanefus jika dia menghadapi masalah? Reaksi asosiasi itu juga tampak aneh. Setelah aku memberitahu mereka tentang kegilaan Hood Again, mereka memang mengirim penghubung. Namun setelah aku menjelaskan setiap detail, termasuk nama Lanefus, tidak ada lagi balasan dari eselon atas. Rasanya seperti menjadi batu yang dilemparkan ke lautan. Mungkinkah ini berarti mereka telah menemukan sesuatu? Pengurangan yang masuk akal. Klein mengeluarkan peluru pemburu iblisnya dan memasukkannya ke dalam revolvernya, lalu membidik sasarannya. Jika kita mengikuti kesimpulan ini, Hood Again mungkin sudah lama mengantisipasi bahwa dia akan menjadi gila atau mati. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Lanefus, tapi karena dia sudah mengantisipasinya, mengapa dia tidak meminta bantuan dari eselon atas? Dexter menatap kosong ke depan. Dia berpikir keras saat berkata, sayangnya, dia gila sekarang. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya secara efektif sekarang. Mungkin ada semacam godaan yang membuatnya memilih mengambil risiko. Klein menebak. Pada saat yang sama, ia merasa sangat disesalkan bahwa Hood Again benar-benar telah menjadi pasien gangguan jiwa. Hal ini mengorbankan banyak informasi yang mungkin bisa ia dapatkan. Bahkan orang yang sudah meninggal lebih baik daripada orang gila. Aku bisa menggunakan ritual mediumship untuk membuat orang mati berbicara. Tapi apa yang bisa kulakukan dengan orang gila? Oh benar, Madame Dali pernah mencoba menggunakan ritual mediumship untuk memanggil ingatanku yang hilang. Teori di balik ritual mediumship tampaknya berasal dari alkemis psikologi. Ini berarti aku juga bisa menggunakan ritual mediumship pada orang yang masih hidup dan menciptakan skenario di mana aku berinteraksi dengan rohnya secara langsung menggunakan rohku. Aku bertanya-tanya apakah Hood Again akan tetap gila dalam kondisi seperti itu. Sayangnya, saya tidak cukup mahir dalam bidang ini. Jadi saya rasa saya tidak akan mampu melakukannya. Saya akan memanggil utusan dan bertanya kepada Madame Dali terlebih dahulu. Saya akan melihat apakah dia dapat memberi saya teknik apapun. Jika dia merasa hanya dia yang dapat melakukannya, maka saya akan memberitahu kapten dan memintanya untuk mengirim telegram ke Backlund untuk meminta bantuan. Saya jelas tidak akan mengambil tindakan yang merepotkan ini hanya karena saya ingin mempelajari teknik dan mencoba ritual untuk memanggil utusan. Banyak pikiran terlintas dalam benak Klein sebelum ia secara bertahap mempersempitnya menjadi satu alur pemikiran yang dapat memecahkan masalah. Dexter Guderian menyetujui tebakannya. Ketamakan selalu membuat orang menjadi bodoh. Bahkan ketika seseorang tahu bahwa di depannya hanya ada jurang,
dia akan tetap berusaha berjalan ke tepi jurang dan mengintip. Ini disebut menguji batas takdir secara gila-gilaan. Klein mengolok-olok. Berusahalah semaksimal mungkin untuk merawat Hood Again setelah kembali ke rumah sakit jiwa. Cobalah untuk membuatnya tetap sadar selama beberapa waktu dan dapatkan beberapa petunjuk darinya. Juga, jangan sembunyikan kekhawatiran dan kecemasan Anda. Jalinlah lebih banyak koneksi dengan ahli alkemis psikologi dan berikan tekanan kepada mereka untuk memecahkan masalah Hood Again. Itu adalah reaksi yang paling normal dan masuk akal. Dexter mengangguk dengan serius. Saya akan mencoba yang terbaik. Klein tidak berkata apa-apa lagi dan, setelah mempertimbangkannya, ia bertanya, apakah ada kelainan pada tubuh Hood Again akhir-akhir ini? Misalnya, sisik tipis tumbuh di beberapa bagian tubuhnya, hampir gila, benar-benar gila. Dan kehilangan kendali adalah deskripsi dari berbagai tingkatan bagi seorang Beyonder ketika ada yang salah dengan diri mereka. Kondisi yang paling ringan adalah ketika sikap mereka berubah seolah-olah mereka telah menjadi orang baru, tetapi masih mampu berpikir dan bertindak rasional. Itulah yang disebut hampir gila. Kegilaan lebih parah karena orang tersebut akan kehilangan semua logika, menjadi maniak dan sulit diajak berkomunikasi. Mereka yang tidak dapat diselamatkan adalah mereka yang tubuh dan pikirannya telah menjadi monster, benar-benar kehilangan kendali. Kadang-kadang, jika masalah tidak segera ditangani, kegilaan akan menyebabkan hilangnya kendali. Sebelumnya, untuk menghindari terungkapnya informan dalam alkemis psikologi, Dunn memerintahkan Nighthawks untuk tidak langsung berurusan dengan Hood Again. Sebaliknya, mereka beralih ke pengawasan untuk memastikan Hood Again tidak kehilangan kendali. Namun, jika ada tanda-tanda dia kehilangan kendali, mereka harus segera menanganinya. Dexter menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Tidak, kamu bisa meredakan kekhawatiranmu. Aku juga sangat takut Hood Again akan kehilangan kendali, jadi aku sangat memperhatikan detailnya. Lagi pula, aku berada di rumah sakit jiwa 6 kali seminggu. Setelah bertukar beberapa kata lagi, mereka meninggalkan lapangan tembak dengan selisih 10 menit. Klein menahan keinginannya yang kuat untuk tidur dan naik kereta umum kembali ke Daffodil Street. Ia membuka pintu dan melihat adiknya duduk di sofa. Ia tidak sedang membaca atau mengutak-atik bagian-bagian mesin. Ia hanya menatap kosong ke depan seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Sambil mengetuk gerahamnya pelan, Klein mengaktifkan penglihatan rohnya dan bertanya dengan bingung, Melissa, apakah terjadi sesuatu? Dia terlihat sehat berdasarkan warna auranya, tidak kekurangan gizi seperti sebelumnya. Melissa mengalihkan pandangannya dan mengerucutkan bibirnya, lalu melihat ke arah dapur yang menimbulkan suara gaduh. Bella telah merekomendasikan cara keluarganya menyiapkan sarapan di rumah, katanya sangat lezat. Saya setuju untuk membiarkannya mencobanya pagi ini. Metode apa itu? Klein punya firasat buruk. Memasak semua sisa makanan dalam panci, lalu menambahkan air dan roti, ulang Melissa lembut. Ini adalah resep standar untuk makanan yang asal-usulnya tidak diketahui. Klein mencubit dahinya. Lalu, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Melissa menggigit bibirnya dan mengangguk. Kak, aku merasa kamu sedang mempertanyakan hidup. Klein berdeham dan menahan keinginannya untuk tertawa. Dia lalu bertanya, mana Benson? Di kamar mandi. Melissa tersadar dari lamunannya, matanya kembali bersinar. Pada saat itu, dia mendengar suara siraman air dari kamar mandi. Benson keluar sambil membawa koran di tangannya. Klein sayang, maukah kamu mengambilkan sarapan untukmu? Tidak, aku sudah makan.
Klein menggelengkan kepalanya dengan tegas, merasa beruntung karena telah mengatur pertemuan dengan Dexter di pagi hari. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Rosanne membelikan sarapan untuknya. Sangat disesalkan, kalau tidak, Anda akan mengubah pandangan Anda tentang keterampilan memasak saya dan menjadi sangat percaya diri. Benson tertawa meremehkan diri sendiri. Pada saat itu, Melissa menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Klein dan berkata, "Kau pulang agak terlambat hari ini. Kak, bersikaplah lebih polos dan bersemangat. Jangan khawatirkan aku terus-terusan. Keadaanmu saat ini sungguh hebat." Klein langsung tersenyum. "Saya punya kabar baik. Kamu lulus ujian kepolisian dan bisa mendapat kenaikan gaji," tanya Melissa tanpa berpikir. Benson juga tersenyum dan mengangguk. Klein meraih topinya dan berdiri di tepi ruang tamu. Dia berkata dengan geli, "Bagaimana aku bisa mengejutkan kalian seperti itu?" Setelah itu, dia menambahkan sambil batuk kering, "Ya, gaji saya naik beberapa kali lipat." Ia menyembunyikan kenaikan gajinya baru-baru ini sebesar 4 pound per minggu. Ia bermaksud menabung di celengan kecil untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ia tidak bisa hanya bergantung pada uang di rekening yang tidak diberi tanda itu. Lebih jauh lagi, menyebutkan bahwa gajinya telah meningkat beberapa kali lipat sudah cukup untuk membuat saudara-saudaranya takut. 6 pound, Melissa berseru kaget, menganggapnya aneh. "Aku benar-benar harus ganti pekerjaan." Benson mengusap garis rambutnya. Dengan informasi yang diberikan Klein kepadanya, dia telah berupaya keras dalam studinya. Tanpa menunggu Klein berbicara, Melissa berkata dengan ekspresi gembira, "Kalau begitu, setelah dikurangi pengeluaran normal kita, kamu akan bisa menabung cukup banyak uang dalam 2 atau 3 tahun untuk memenuhi standar pria yang layak dinikahi." Nah, Elizabeth lah yang memberitahuku tentang standar itu. Klein berkata dengan bingung, "Geli, itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan jauh ke masa depan. Bukankah kita harus merayakannya? Dengan ini saya umumkan bahwa mulai hari ini, makanan pokok kita adalah roti putih. Setelah beban kerja saya berkurang, kita akan mencoba makanan lezat dari berbagai restoran." Melissa meliriknya, dan seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Klein, dia berkata, "Benson dan aku sedang menghadiri misa di Katedral Saint Helena. Apakah kamu mau ikut?" "Aku memuji Dewi setiap hari." Klein tertawa, "Aku perlu tidur lebih cepat." Ia tidur sampai pukul 11:30 siang. Setelah makan siang bersama Benson dan Melissa, ia melanjutkan misinya mencari semua rumah dengan cerobong asap merah. Ketika larut malam, dia menyegel kamarnya dengan spiritualitas dan bersiap untuk mencoba ritual pemanggilan utusan pemandu roh Dali. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.